Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Ibu doakan semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat belajar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 2 selalu berhemat energi, masih di subtema 1 sumber energi. Pada pembelajaran 3 kita akan membahas muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia, serta pembelajaran 4 muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Pada pembelajaran 3, muatan yang akan dibahas hanya muatan pelajaran IPA saja. Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia yang ada di pembelajaran 3 akan dibahas secara terperinci di subtema 2 nanti. Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang energi matahari. Pada muatan pelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang energi angin, yaitu perubahan energi angin. Anak-anak ada yang tahu apa itu angin? Ya, angin adalah udara yang bergerak. Angin merupakan salah satu sumber energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi yang berbahaya. Angin memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Di antaranya yaitu angin dapat menurunkan suhu udara saat musim panas sehingga udara menjadi lebih sejuk. Angin dapat menggerakkan layar pada perahu nelayan. Anak-anak dapat bermain layang-layang jika ada angin, dan selain itu, angin juga dapat menggerakkan kincir yang disebut dengan kincir angin. Seiring berkembangnya zaman, energi angin dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Angin menggerakkan kincir angin. Baling-baling kincir angin akan berputar. Semakin kencang angin, maka semakin cepat perputaran baling-baling tersebut. Perputaran tersebut dapat menggerakkan turbin sebagai pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik tenaga angin, atau juga bisa disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu, terjadi perubahan energi, yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Negara yang dikenal dengan kincir angin adalah negara Belanda. Pada masa lampau, kincir angin di Belanda digunakan untuk memompa air guna mengairi sawah dan untuk memotong kayu atau menggiling gandum. Namun sampai saat ini masih ada beberapa kincir angin di Belanda yang digunakan untuk pengairan. Baik, kita lanjut pada pembelajaran 4 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok yang sesuai dengan gambar. Berikut ini terdapat sebuah gambar. Untuk memperoleh informasi dari sebuah gambar, yang pertama harus kita lakukan adalah mengamati gambar. Setelah mengamati gambar, selanjutnya kita mencari informasi. Informasi yang kita peroleh dari gambar tersebut adalah yang pertama, lingkungan di Taman Asri, terdapat pepohonan dan rumput serta kursi, lingkungan di taman bersih, serta suasana nyaman. Setelah mencari informasi, yang selanjutnya adalah membuat gagasan pokok. Gagasan pokoknya adalah lingkungan di Taman Asri. Yang terakhir yaitu membuat paragraf dari gagasan pokok dan informasi yang telah kita peroleh berdasarkan gambar. Nah, berikut ini adalah informasi yang kita peroleh dan kita tuangkan dalam bentuk paragraf, yaitu lingkungan di taman itu masih begitu asri.
Terdapat pepohonannya rindang dan rumput-rumput di pinggir jalan. Ada juga kursi yang disediakan untuk duduk. Lingkungan di sekitar taman terlihat begitu bersih karena tidak ada satupun sampah yang berserakan. Suasana di sekitar taman tentu terasa nyaman karena bersih dan teduhnya pohon. Nah, untuk membuat sebuah paragraf, perhatikan huruf kapital atau huruf besar serta tanda bacanya. Baik, kita lanjut pada muatan pembelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran PPKN. Pada muatan pelajaran sebelumnya, kita telah belajar manfaat energi angin untuk membangkitkan listrik. Energi listrik dapat membantu kita untuk menyalakan lampu, televisi, radio, manyetrika, dan lain sebagainya. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Jika kita telah mendapatkan dan memanfaatkan hak atas listrik, sebagai anggota masyarakat yang baik, kita harus melaksanakan tanggung jawab terhadap listrik, yaitu dengan menghemat pemakaian listrik. Jika semakin banyak menggunakan listrik, maka biaya listrik akan meningkat. Berikut ini adalah contoh tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik. Yang pertama, mematikan lampu ketika tidur. Kedua, mematikan TV jika tidak ditonton. Yang ketiga, mematikan radio jika tidak didengarkan. Dan yang keempat, mematikan kipas angin atau AC jika meninggalkan ruangan. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Hak dan kewajiban harus seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita dengan baik. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.